Mungkin agak telat sedikit nih gua ngebahas Xiaomi 12T, soalnya pelan-pelan ya guys duitnya, kemarin habis jajan iQOO 11. Dan ya udah sekarang rezekinya udah pada datang lagi, alhamdulillah ada yang bayar dan ya udah gue jajan deh nih Xiaomi 12T. Cuma kan sama-sama kita tahu ya, harga resminya itu 6,6 juta kembali 1000. Tapi handphone ini gue dapatnya second guys, baru 9 hari dipakai dan harganya irit banget, 5,5 juta aja. Gokil sih ya, soalnya ini handphone masih tergolong baru tapi harganya udah lumayan terjun gitu loh. Dan ya kenanya gue makin worth it untuk ngebeli handphone ini. Udah gue cobain beberapa hari dan iya sih, ini adalah handphone Xiaomi yang bisa dibilang worth it di harganya. Balik lagi ke harga yang di awal. Cuma sayangnya ngebosenin. Sini gue ceritain lebih lanjut alasannya. Hai semua, gua Wasa. Disclaimer dulu di awal, walau second, handphonenya ini bener-bener like new. Nggak ada lecet sama sekali, nggak ada baret sama sekali, dan garansinya juga masih panjang banget. Aksesorisnya juga nggak ada yang kepake lama. Masih bersih semuanya. Emang hoki aja sih kenanya ya, kalau dipikir-pikir tuh. Ya balik lagi, handphone Xiaomi itu emang mendingan beli second kalau menurut gua. Apalagi kalau benefit pas PO itu tidak begitu menarik. Tapi ya itu pendapat gua aja. Kalau teman-teman mau beli baru dan mau PO, ya monggo aja silahkan. Arti huruf T sendiri dari varian Xiaomi 12 gue masih nggak tahu. Tapi yang gue lihat ini Xiaomi itu sepertinya kayak terinspirasi sama OnePlus deh. Yang lebih dulu ngeluarin varian T di seri-serinya selama ini. Lebih kenanya tuh kayak upgrade hardware jeroan dalamnya aja gitu loh ke yang paling terbaru. Ketimbang nambahin fitur baru dengan form factor desain yang masih identik. Orang-orang yang beli Xiaomi 12T ini bakalan dapat upgrade hardware aja dengan fitur-fitur standarnya si Xiaomi. Bagusnya dari UI-nya ini yang gue cobain nggak ada iklan-iklan berarti gue nemuin. Dikasih chipsetnya bukan Snapdragon melainkan MediaTek Dimensity 8100 Ultra yang lumayan kencang juga. Tapi tetap handphone ini bukanlah flagship. Bisa dijual dengan harga yang murah buat dapetin performa kencang juga ya, karena emang chipsetnya balik lagi ya bukan Snapdragon yang harganya lebih mahal ketimbang MediaTek. Cuma ya nggak apa-apa. Toh MediaTek juga bagus-bagus aja selama dipakai harian dan nggak pernah ada masalah kayak gue selama ngetes handphone ini. But anyway, Xiaomi 12T yang gue pegang ini RAM-nya adalah 8GB plus 3GB extend dengan storage-nya 256GB dan warna birunya ternyata bagus. Pas pertama nyalain, by system udah kemakan 27,8GB dan ada 43 aplikasi yang minta diupdate. Mending cari wifi deh kayak biasa ya, gede banget soalnya. Dipaduin sama MIUI 13 berbasis Android 12. Gue ngetes benchmark dengan Geekbench 5 dapetnya segini. Lumayan gede, single dan multicore-nya. Antutu 9 dapat skor 834 ribuan poin. Aspal 9 nyala nih, 60 fps-nya. Enak banget mata ngeliatnya. PUBG dapat grafiknya mantep. Mulai dari smooth 90 fps sampai Ultra SD bisa. Genshin Impact juga defaultnya medium dan dipaksain settingan rata kanan serta 60 fps masih bisa smooth di awal-awal sampai akhirnya main 30 menitan handphone ini mulai anget guys dan fps-nya kelihatan agak-agak drop. Cuma ya masih oke lah. Enakan ngikutin settingan defaultnya aja emang medium ya, dengan fps 60 malah bisa ngikutin jalan ceritanya. Nah sekarang ngomongin multimedia di Xiaomi 12T ini juga beneran enak guys, beneran deh. Layarnya tuh bagus, punya resolusi di atas Full HD. Angkanya tuh unik, 1220 kali 2712 pixel. Di atasnya Full HD yang 1800, tapi tetap di bawahnya 2K. Ukuran layarnya 6,67 inch, bezelnya rata semua keempat sisi. Panelnya juga AMOLED 120Hz dan fingerprintnya di dalam layar. Speaker stereo dan di sebelah atas ada infrared blaster. Tidak ada jack audio dan slot SIM cardnya cuma bisa nampung 2 nano SIM aja tanpa adanya slot micro SD. Baterainya goceng dan ngecasnya bisa 120 watt dan chargerannya juga tenang aja, include di dalam paket penjualannya. Ukurannya gede aja sih tapi ini kepala chargernya. Gue ngetes ngecas dari 5% sampai full makan waktu 30 menit aja. Cuma saran dari gue nih ya, kalau teman-teman mau ninggalin tidur ngecas si handphone ini, baiknya jangan diaktifin yang boost charging speednya. Soalnya bakal bikin HP-nya panas dan emangnya harus begini kalau teman-teman mau masukin 120 wattnya. Jadi mendingan dinonaktifin aja biar fast charging biasa yang bekerja dan lebih adem jadinya. Dan ya hitungannya jadi lebih aman kalau teman-teman mau ninggalin tidur ngecas si Xiaomi 12T ini. Buat screen on time-nya gue ngetes dapat hampir 8 jam. Dengan baterai yang sama, iQOO malah lebih irit ya. Cuma ya wajar lah, namanya juga beda chipset lah. Oke, lanjut aja sekarang ke kameranya. Yang belakang ini desainnya tuh masih mirip-mirip Xiaomi 12 series yang lain ya. Sama-sama ada 3 lensa juga, termasuk lensa gimmicknya yang makro 2 megapiksel.
lensa yang nggak akan kepake, cuma ngejar bahasa marketing aja kalau menurut gua. Triple cam kayak gitulah. Lensa utamanya 108 megapiksel, ada OIS-nya, dan satu lagi 8 megapiksel ultra wide. Buat lensa depannya 20 megapiksel. Buat UI kameranya seperti ini. Dari sisi perekaman video, yang belakang bisa nyampe 4K 30 fps dan yang depan mentok di 1080p 60 fps. Ini bagus. Jadi kalau teman-teman mau ngevlog bisa pakai resolusi yang sama di 1080p 60 fps, baik kamera depan ataupun kamera belakang. Buat hasil kameranya nggak jelek, bagus kok ini. Dan masuk ke ranah flagshipnya si standarnya Xiaomi kalau gua perhatiin lah ya. Tajamnya dapet, detailnya juga oke, serta SDR-nya juga bagus. Malah bagusan ini kameranya ketimbang si iQOO kemarin. Oke, ini adalah contoh video kamera belakangnya 1080p 60 fps. Ya, dia ngerokok. Gue bilangin bapak lu ngerokok. Ini dipegang tangan biasa aja dan berjalan biasa. Gimana stabilisasinya? Kalau ngelihat dari previewnya sih bagus. Ya, ada OIS-nya juga kan kalau nggak salah si 12T ini tuh. Super bike only, lebih dari 500 cc. Bukan super bike sih kalau di atas 500 tuh. Big bike. Gimana? Oh, awannya masih terlihat, emang agak-agak mendung sih, cuma masih kelihatan langit sama awannya ya. Oke, gue jalan lagi. Kayaknya kalau jalan lurus dia masih lebih oke sih. Tapi kalau kita pending belok, kelihatan kayak patah-patah gitunya ya. Penyakitnya Android memang kayak gini sih. Kalau dibawa jalan lurus itu oke. Untuk warnanya juga nice. Untuk autofocusnya, wih, cepet ya. Bagus. Oke, habis ini kita cobain yang 4K 30 fps nya. Oke, yang ini 4K 30 fps. Wah, ada yang lewat. Dengerin suaranya. Nah, kalau teman-teman pakai headset, coba kasih tahu ke gua. Itu suaranya stereo nggak dari kiri ke kanan tadi si mobil Avanza-nya lewat ya. Langsung cobain autofocusnya dulu. Oke, sama-sama smooth, bagus, gerakannya nggak patah gitu, pelan-pelan gitu ya. Nah, sekarang kita jalan ke sana. Mobil lewat lagi. Oke, ini lagi di Kemang, hari Sabtu, manasin motor, kita nongkrong di Papa Rich. Untuk saturasi warnanya, gue ngelihatnya lebih vivid sih nih di previewnya ya, ketimbang aslinya nih kelihatan lebih terang, lebih muda. Kalau di handphonenya kelihatan lebih tua. Nggak tahu nanti kalau misalkan udah ditaruh ke komputer kayak gimana. Soalnya kan pengaruh layar juga bisa ngaruh ya maksudnya. Oke, lanjut ke kamera depannya. Oke, yang ini adalah contoh video kamera depannya 1080p 60 fps. Bagus ya, kalau kamera depan bisa 60 tuh. Ketimbang yang iQOO kemarin cuma bisa di 1080p 30 fps aja. Ya, di bawah jalan seperti ini. Gue ngeliatnya stabil loh. Nice. Lumayan, bagus. Ini jadi kalau teman-teman tadi tuh ngerekamnya kamera belakang 1080p, ini depannya 1080p sama-sama 60 fps. Wah, buat ngevlog kayaknya oke. Dan vokalnya juga nggak zoom banget ya. Nih segini tuh masih lumayan asik gitu loh angle-nya. Warnanya juga oke. Buat yang kamera depan nih malah warnanya gue lebih suka sih, lebih mirip aslinya. Iya, birunya. Iya. Oke, bagus nih 12T kamera selfie-nya untuk videonya ya. Coba kalian komen, ini gue bawa jalan kaki biasa aja, bagus atau tidak. Kalau ngeliat di previewnya sih bagus. Nanti kita lihat kalau misalkan udah dipindahin komputer dan kita publish videonya. Oke, lanjut. Oke, kesimpulannya menurut gua sih Xiaomi 12T ini tuh udah cocok banget buat temen-temen beli
yang pengen ngerasain upgrade hardware Androidnya yang mungkin saat ini speknya tuh masih ada di bawahnya si Xiaomi 12T ini. Atau cocok juga buat teman-teman yang mungkin terbiasa pakai iOS mau pindah ke Android dengan nyobain dulu nih pakai Xiaomi 12T ini. Atau bahkan mau pakai barengan dua OS yang berbeda biar nggak keterusan jadi kaum mending-mending. Jadi bisa tahu emang iOS dan Android itu bisa saling melengkapi. Intinya gue setuju sih kalau Xiaomi 12T ini dibilang HP terworth it di kelasnya dengan harga 6 jutaan. Kalau teman-teman tuh emang nyari hardware sama kamera yang lumayan. Kamera yang lumayan ya, bukan kamera yang bagus banget. Apalagi kalau teman-teman bisa dapat harga di 5 jutaan kayak gue ini. Second-secondan Xiaomi 12T kemarin tuh gue lihat udah lumayan banyak di Topet. Monggo dicek aja sendiri deh ya. Dah, paling segini aja review dari gue untuk Xiaomi 12T, mini review lah, nggak bisa lama-lama juga karena udah keburu mau tahun baru, mau liburan guys. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silahkan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.